Pada mulanya, hidup adalah sebuah perencanaan. Dan dengan rencana yang kurang matang, saya berangkat naik bis dari Terminal Cikarang. Betapa tidak, karena kesalahan teknis dan miskomunikasi yang seharusnya saya naik ke Gunung Ciremai pada akhirnya gagal dan saya harus putar haluan berganti destinasi ke kota Bandung yang permai. Secara dadakan, saya membuat janji dengan tim Apang Adventure yang dipimpin oleh Bang Desyah Akbar. Kami berjanji akan bertemu di sana, di puncak. Alhasil, saya menghubungi beberapa teman. Dan yang merespon serta mau ikut adalah Teh Tegi. Teh Tegi inilah yang tempo lalu ikut bersama saya pendakian ke Gunung Sumbing. Lantas, saya berhenti dan turun di Bandung Barat, tepatnya di Padalarang, karena rencana saya akan mendaki ke Gunung Burangrang. Tak lama berselang, saya langsung dijemput oleh Teh Tegi. Kemudian kami berkemas, berpamitan, serta memohon izin. Lantas, kami berhenti di sebuah minimarket, membeli beberapa kebutuhan logistik, dan langsung lanjut perjalanan menuju base camp pendakian Gunung Burangrang. Gunung Burangrang, sebagian besar orang awam pasti asing dengan nama gunung tersebut. Tapi bagi kami para pendaki gunung, tentu tidak. Apalagi beberapa tahun yang lalu, Gunung Burangrang menjadi lebih terkenal dan terekspos ke media dikarenakan dikunjungi oleh selebgram serta artis pendakian, yaitu Firsa Besari dan Arafah Rianti. Gunung Burangrang merupakan gunung api pasif dengan elevasi ketinggian 2050 meter di atas permukaan laut. Gunung ini adalah salah satu gunung sisa dari hasil letusan besar Gunung Sunda di zaman prasejarah. Gunung Burangrang seringkali dijadikan ajang tempat para pecinta alam melaksanakan pendidikan dan pelatihan ilmu kepecinta alaman. Selain itu, di Gunung Burangrang ini sebagian merupakan daerah militer di bawah kekuasaan Korps TNI Angkatan Darat, Komando Pasukan Khusus atau Kopassus. Salah satunya sering dijadikan tempat untuk latihan, yaitu Situ Lembang. Gunung Burangrang memiliki 3 jalur pendakian, yaitu Legok Haji, Pos Komando, dan Panghetan, di mana masing-masing jalur memiliki karakteristik tersendiri. Saya sendiri akan naik Gunung Burangrang melalui Legok Haji, yang konon katanya merupakan jalur tercepat menuju puncak Gunung Burangrang. Jalur Legok Haji bisa dibilang jalur ngetrek istilahnya. Jalur cepat, jadi ya jangan ditanya, pasti akan lebih curam dan sulit jalurnya. Otomatis
bakal lutut ketemu dagu. Kalau jalur komando katanya lebih relatif landai, akan tetapi harus terlebih dahulu dapat izin untuk melalui jalur tersebut. Mengingat jalur ini adalah tempat latihan Kopassus dan berada di naungan TNI Angkatan Darat. Jelas sedikit berbahaya dan penuh dengan resiko. Oleh karenanya, tak sembarang orang dapat melalui jalur komando. Satu jalur pendakian lainnya yaitu jalur Panghetan atau lebih familiar dengan jalur pendakian via Purwakarta yang konon katanya lebih panjang serta bersebelahan dengan wilayah konservasi hutan, di mana di sana masih banyak ditemukan habitat macan kumbang atau macan gunung. Iya bang. Sekitar 30 menit perjalanan, akhirnya kami tiba di base camp pendakian Gunung Burangrang via Legok Haji. Kemudian kami registrasi, berdoa, lantas memulai perjalanan. Dengan harga tiket masuk 15.000 per orang dan 10.000 untuk parkir kendaraan bermotor. Petualangan dimulai. Wah, di awal jalur udah gini ya. Langsung nangga. Wih. Bagus lah, lumayan. Oke. Kita berbatal naik gunung. Jangan ganggu lebah kalau tak ingin disengat. Danau Segara Anak ada di Gunung Rinjani. Salam sehat dan salam hangat. Puji syukur bertemu saya lagi di sini. Dalam hidup pasti banyak masalah yang datang, tapi percaya kita adalah sang pemenang. Inilah dengan hormat kusuguhkan petualangan di Gunung Burangrang. Oke, setelah sekian lama perjalanan sampai juga di pos 1. Rebahan dulu dong. Lihat view-nya. Lumayan sih, cuma agak kabut. Tapi bagus. Halo kawan-kawan, salam lestari. Jadi rencana waktu itu saya minggu ini harusnya jadwal naik ke Gunung Ciremai, tapi karena ada beberapa miskomunikasi dan kesalahan teknis, jadi saya tidak jadi ke Ciremai dan saya pergi ke salah satu gunung di Bandung, Gunung Burangrang. Dengan ketinggian 2050 mdpl, gunung ini memiliki trek yang lumayan sulit, jadi nggak bisa diremehkan. Karena ketinggian gunung itu nggak berpengaruh sama sekali untuk
namanya kesulitannya masing-masing. Untuk ini medannya konturnya tanah berundak sama panas juga, karena kita start basecampnya dari bawah banget. Dan kita udah sampai di pos 1 tadi, udah istirahat. Sekarang lanjut lagi, let's go. Oh, pos 1 lama berarti. Dan wow, ternyata cukup ngos-ngosan. Cukup ngos-ngosan juga. Nah, ini pos 1 lama. Kayaknya mau bikin di sini, cuman ini Gak ada lahan lah ini tadi. pindah ke bawah. Yuk, mantap. Jalurnya kejam, menyiksa batin. Hidup itu sulit, maka dari itu sebanyak apapun rasa sakit, kita harus tetap bangkit. Cobaan yang rumit kerap kali hadir membelit. Oleh karenanya kita wajib ikhtiar agar doa dan permohonan sampai kepada Tuhan di langit. Wow, curamnya jalur Gunung Burangrang. Meskipun gunung kecil, kejam. Jalurnya bener-bener selamat deh. Pos 2. Oh, cepat. Kayak antara di ini lagi. Tuh lihat. Jadi ini tuh kawan-kawan, Gunung Burangrang tuh sepertinya baru ada yang bikin jalur, jadi ada beberapa spot titik. Pos 2. Pos 2. Ih. Keren kelihatan tuh kalau nggak ada kabut, bagus banget view-nya. Perkebunan. Teman-teman, kita sampai di pos 2 Gunung Burangrang. Entah ketinggiannya berapa, nggak tahu. Lihat jalurnya, ganas banget, kejam. Semangat. Udah bisa aja airnya. Buset. Nggak apa-apa, air itu penting. Soalnya aku di gede pernah minum, terus sakit. Iyalah, air itu penting buat dehidrasi. Soalnya kalau kita kurang air, efeknya langsung pusing. Masya, aduh. Keren banget sih kawan-kawan. Lihat di bawah itu perkotaan Bandung ya, Bandung Barat. Cantik banget. Ini kalau malam mungkin cahayanya kelihatan di sini. Jadi kayak rumput, Masya. Waktu tempuh perjalanan awal dari base camp pendakian Gunung Burangrang via Legok Haji sekitar 30 menit, kita akan sampai di pos 1. Begitu pula dari pos 1 menuju pos 2 perlu waktu sekitar 30 menit pendakian santai. Melihat kondisi trek pendakian, terlihat jelas ada beberapa relokasi serta perpindahan pos. Di beberapa titik ditemukan kayu bak tangga untuk bantuan para pendaki. Wah, salut sekali dengan pengelola base camp. Pokoknya perjalanan terus digas tanpa ampun. Iya nggak? Aduh, nggak apa-apa, semangat.
kita udah ngelewatin 2 pos. Kata orang-orang yang turun tadi 4 pos. 2 pos lagi. Tapi jalannya nanjak terus. Semangat. Oke, let's go. Semangat. Jangan dulu. Haha. Kondisi jalur yang menanjak tajam serta curam ditambah licinnya tanah sehabis diguyur hujan adalah kombinasi yang pas untuk membuat energi makin cepat terkuras. Energi boleh habis, namun tekad takkan pernah terkikis. Tubuh boleh lelah, tapi semangat akan semakin kian bertambah. Tujuan kami puncak yang tinggi. Maka dari itu, usaha harus lebih keras lagi. Semangat! Masih perjalanan menuju pos 3 Gunung Burangrang. Santai, capek, nyender dulu di pohon. Capek guys, buat olahraga, persiapan sebelum menuju gunung-gunung yang lebih jauh lagi. Tuh, lebih naik lagi. Semangat, 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 semangat. Harus banyak-banyak menyemangati diri sendiri. Wah, licin banget, itu gak ada jalur lain. Ada nih. Cuma sama motor. Hah? Bentar, Muter kenapa? itu dulu. Ya nggak apa-apa. Aduh. Saya terus melangkah dan terus berjalan. Sedari tadi, tak ada pendaki lain naik berpapasan. Hanya beberapa pendaki turun. Tampaknya kami adalah pendaki terakhir naik hari ini. Kaki terus menapaki jalan tanpa toleran. Pos 3 yang ditunggu akhirnya tampak di depan mata. Seolah-olah dengan ramah kami dijamu. Setibanya di pos 3, kami rehat sejenak, berhenti menikmati kedamaian rimba penyejuk sanubari. Tak lupa kami berfoto mengabadikan momen, karena setiap perjalanan itu adalah catatan baru sebuah cerita yang kelak nantinya akan sangat berharga nilainya. Abang, Berhubung sepi, pengen naik aja kan? iya sepi nih katanya. Tapi turun aja. Karawang banjir bang. Iya, itunya yang dari pembuangan air dari puncak Kiriman juga ya masuknya. pulang udah ya. Jadi ke kota semua airnya. Sekarang iya nih di kota-kota ini yang pada banjir. Kalau tahun-tahun sebelumnya nggak pernah sampai ke kota. Makanya lagi tahun ini lagi parah sih. Dari 2000 dari tahun kemarin lah. Dari pertama dibikin baru sekarang jebol tuh. Alhamdulillah. Tapi belum surut berarti. Udah. Udah ya, mending alhamdulillah lah.
memang benar. Nilai sebuah gunung bukan terletak pada ketinggiannya. Ketinggian gunung bukanlah untuk direndahkan, Kayaknya udah bentar lagi melainkan buka. ego serta rasa kesombongan dalam diri itu yang harus ditaklukkan. Mendaki gunung bukan hanya mencari jati diri, tetapi ajang untuk mengalahkan diri sendiri. Indahnya negeriku, subur bumiku. Masih banyak cerita luar biasa yang akan saya bagikan. Kali ini cerita pendakian Gunung Burangrang bagian 1 saya cukupkan. Sampai jumpa di cerita menarik di part selanjutnya. Terima kasih atas segala atensi dan apresiasi. Salam literasi, salam lestari.